Baik teman-teman, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke cara pertama, yakni menguji kualitas eksternal telur. Nah, adapun pada uji kualitas eksternal telur ini ada 8 parameter yang akan kita amati. Yang pertama itu kebersihan kerabang, yang kedua warna kerabang, ketiga berat telur, 4 volume telur, yang kelima berat jenis telur, yang keenam lebar telur, yang ketujuh panjang telur, dan yang terakhir indeks bentuk telur. Baik, langsung saja kita lanjut ke parameter yang pertama, yakni kebersihan kerabang. Baik, di sini sudah ada sampel telur ya yang akan kita gunakan. Yang pertama ada telur bebek dengan kode 1A, 2A, dan 3A. Terus yang kedua ada telur ayam kampung dengan kode 1B, 2B, dan 3B. Terus yang ketiga itu ada telur ayam ras dengan kode 1C, 2C, dan 3C. Sampel telur ini kita dapatkan di pasar rakyat, yakni pasar rakyat Dasanagung. Baik teman-teman, setelah kita mengamati kebersihan kerabang, kemudian telur kita bersihkan ya menggunakan alkohol 70%, menggunakan kapas. Kita bersihkan kerabangnya ya teman-teman. Baik, kita sudah membersihkan ke 9 butir telur yang akan menjadi sampel. Ya. Baik teman-teman, setelah telurnya kita bersihkan, kerabangnya sudah kita bersihkan, selanjutnya kita beralih ke parameter selanjutnya, yakni menghitung berat telur. Nah, dengan cara menimbang menggunakan timbangan ini ya, timbangan Merck-House. Nah, jadi kita langsung saja menimbang menggunakan timbangan ini. Dia memiliki ketelitian 0,01. Kita nyalakan dulu. Ya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke parameter selanjutnya, yakni mengukur panjang telur. Nah, sini kita akan mengukur menggunakan jangka sorong ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Ini saja kita ukur menggunakan bagian ini ya, mengukur panjang telur. Lihat ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mengukur lebar telur, sama hanya seperti kita mengukur panjang tadi ya. Kita menggunakan jangka sorong dengan metode dan cara yang sama lagi, tapi kita akan mengukur lebarnya. Itu saja teman-teman. Yep. Lihat ya teman-teman, mengenai hasil pengukurannya kita akan tampilkan di foto. Baik, kemudian kita akan beralih ke parameter selanjutnya, yakni menghitung atau menentukan grade telur. Nah, adapun alat yang digunakan yakni leveling device ya. Langsung saja kita bisa mengukur grade telur itu grade berapa. Langsung saja ditaruh di sini. Baik teman-teman, kita beralih ke parameter selanjutnya, yakni warna kerabang ya. Nah, baik, dari warna kerabang, dari ketiga sampel telur ini kita memiliki indikator-indikator ya. Untuk telur itik itu ada empat indikator ya. Yang pertama sangat biru, yang kedua biru, yang ketiga agak biru, dan yang keempat itu putih. Terus yang kedua, ayam kampung ada 4 indikator juga. Yang pertama sangat putih, yang kedua putih, yang ketiga agak putih, dan yang keempat kurang putih. Selanjutnya yang ketiga yakni ayam ras
ada 4 parameter juga. Yang pertama sangat coklat, yang kedua coklat, yang ketiga agak coklat, dan yang keempat kurang coklat. Itu ya untuk warna kerabang ya. Baik, kita lanjut ke parameter selanjutnya, yakni menghitung volume telur. Adapun cara yang kita gunakan untuk mengukur volume telur, yakni dengan menggunakan gelas. Nah, gelas ini kita sudah isi dengan air putih secara penuh ya. Nah, setelah itu barulah kita mencelupkan telur ke dalam gelas yang sudah kita isi air dengan penuh. Nah, nanti airnya akan tumpah. Ketika kita masukkan telur, airnya akan tumpah. Nah, air yang tumpah ke dalam wadah biru ini, itulah yang akan menjadi volume telur. Baik, ini ya teman-teman, air tumpahannya berada di dalam wadah yang biru. Lalu kita masukkan ke dalam gelas ukur untuk mengetahui berapa volume telur yang sudah kita celupkan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke pengamatan kualitas internal telur, di mana ada beberapa parameter yang diamati. Yang pertama, tinggi albumen, diameter albumen, indeks albumen, tapi indeks albumen dihitung dengan rumus. Selanjutnya tinggi yolk, diameter yolk, berat yolk, warna yolk, nilai HQ unitnya menggunakan rumus, berat kerabang, tebal kerabang, dan yang terakhir diameter rongga udara. Baiklah, kita akan mulai mengukur panjang albumen dan diameter albumen. Selain itu juga kita akan mengukur panjang yolk dan diameter yolk. Telur yang pertama yaitu telur 1A sudah kita pecahkan terlebih dahulu di atas plat kaca. Selanjutnya tinggal kita ukur. Setelah kita ukur, kita langsung lihat berapa skala yang ada di selanjutnya kita akan mengukur tinggi albumen
dengan depth micrometer dengan cara seperti ini. Kita putar sampai menyentuh albumen telur. Sudah. Untuk hasilnya nanti kita akan berikan foto. Setelah kita mengukur tinggi albumen, selanjutnya kita akan mengukur tinggi yolk dengan cara yang sama, yaitu menggunakan depth micrometer. Tinggal kita melihat berapa ukuran tinggi albumen. Sebenarnya salah. Setelah kita meletakkan depth micrometer di atas yolk, selanjutnya bisa kita lihat secara langsung berapa tinggi dari yolk. Untuk hasilnya nanti kita akan berikan foto. Selanjutnya kita akan menentukan diameter yolk dengan cara mengukur panjang dan lebar yolk. Sama seperti mengukur panjang dan lebar albumen menggunakan jangka sorong. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk hasilnya nanti kita akan melampirkannya dengan foto.
Selanjutnya kita akan menentukan warna yok menggunakan yok color pan. Tinggal kita arahkan yok seperti ini. Nanti teman-teman bisa menentukan sendiri warna yolknya termasuk ke nomor berapa. Akan kita sajikan dalam bentuk foto. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung berat yok menggunakan timbangan Ohlhaus. Sebelum menghitung berat yok, kita pisahkan dulu yoknya dengan albumen dengan cara menggunakan yok separator. Setelah kita berhasil memisahkan albumen dengan yok, bisa langsung kita timbang. Setelah kita memisahkan yok dengan albumennya, selanjutnya bisa kita langsung timbang yok menggunakan timbangan Ohlhaus. Timbangan Ohlhaus sebelumnya sudah kita set agar tepat. Untuk hasilnya akan kita bagikan dalam bentuk foto nanti di dalam videonya. Parameter selanjutnya yaitu menghitung berat kerabang. Sama seperti dengan cara menghitung berat yok tadi, kita menggunakan timbangan Ohlhaus yang sudah kita set. Bisa langsung kita timbang. Selanjutnya, setelah kita menimbang berat kerabang, kita akan mengukur ketebalan kerabang dengan menggunakan alat katimeter. Kita langsung saja mengambil kerabang telurnya sedikit untuk bisa kita ukur ketebalannya. Ya, didapatkan angka 1 mm. Perhatikan lingkaran yang kecil.
Baiklah, untuk terakhir kita akan mengukur diameter rongga udara dengan cara mengukur panjang dan lebarnya menggunakan jangka sorot. Seperti ini. Kemudian untuk hasilnya nanti akan kita bagikan atau lampirkan di dalam video dalam bentuk foto. Baiklah, sampai di sini acara praktikum ilmu dan teknologi pengolahan telur dan susu kali ini. Selamat kepada teman-teman yang akan mengerjakan laporan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.